Progress. Udah. Ya. Dulu berarti. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, nyong pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya, luar biasa. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Yuk kita nonton ondel-ondel, asik. Yuk kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya, anaknya ngider-ideran. Mak bapak
kenapa ondel-ondel ngibing, ngarak pengantin disunatin, goyangnya asik ketendutan, hanya ngiringin igel-igelan. Mangkenye aye-aye delak-delok, sang kodok kerak-kerok, sang kodok sang kodok, kenapa elu kerak-kerok, sang kodok sang kodok, kenapa elu kerak-kerok. Mangkenye aye-aye delak-delok, sang kodok kerak-kerok. Mangkenye aye-aye delak-delok, sang kodok kerak-kerok. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonyi dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong gelondangan, malu pamit tunangan, kebingungan. Oke. Lu tunggu musiknya habis dulu Udah dong. 62 episode loh. Udah 62 episode. Salah terus ya. Pasti itu ya. Dah. Selamat datang. Kita harus serius acara ini karena episodenya serius, Mr. Wi. Yoi. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang di Ngopi Hitam episode 62. Enggak kompak, kan harusnya serius. Ya harusnya bawa iya, serius iya. ya. Hari ini kita di episode 62 mau ngobrolin tentang tema belajar uhui ala Bang Komeng. Bang Komeng. Narasumbernya siapa? Udah pasti kan. Uhuy. Uhui. Narasumbernya. Nanti kita kalau sudah ada bunyi-bunyi dari sebelah sini, bentar lagi ada yang kopi gitu. Ngopi. Nah. Aduh. Pinter banget ini. Kenapa ini dasi dipakainya di kepala gitu? Waduh, di kepala gitu ya. Ini kan acaranya sekarang bareng Om Komeng. Terus? Komedian favorit kita semua. Waduh, Kang Kopi kagak mau kalah lucu sama Om Komeng. Emang kayak gini lucu? Nggak lucu ya? Nggak lucu gimana? Enggak. No comment. Ya. Udah ada kopi no. Waduh. Ini baru lucu. Wah, ini kopinya Kang Komeng ya. Iya. Mantap. Tapi walaupun nggak lucunya kayak gini, Nah. tapi kan yang setidaknya berproses, mencoba melucu. Kang Kopi yakin dulu waktu Om Komeng baru-baru awal-awal berkarir jadi pelawak juga pasti nggak selucu sekarang. Berproses juga pasti kan, semua ada prosesnya. Iya betul. sih. Iya benar-benar. Nih kalau lihat di si Om Komeng nih ya. Dia tuh kan udah punya macam-macam karir, menjalani macam-macam Wih. lika-liku kehidupan, ya, naik gunung, turun gunung, nyebur laut, mulai dari penyiar gitu ya. Terus ada macam-macam lah. Luar biasa ada pokoknya. Makanya hari ini kita mau diskusi, ngobrol sama Bang Komeng. Bang Komeng. Untuk gimana sih beliau ini berproses gitu ya, sampai saat ini jadi seperti ini gitu Wah, loh, Kang Kopi. Oke. Nah, Sobat Zoomer, gimana? Udah kagak sabar kan? Ingin ngobrol sekaligus belajar dari komedian favorit kita semua, Om Komeng? Yang pastinya bakalan uhui! Tetap saksikan Ngopi Hitam, ngobrol pintar, hidup tambah manfaat! Oke. Terima kasih deh Kang Kopi. Dikasih kopi. Tadi Om Komeng juga ada kopi tadi. Ada, kopi ya? hitam ya. Iya. Belum diseduh. Dia emang begitu kali. Iya, memang diminumnya nggak diseduh gitu ya. Iya nih, Bang Komeng.
Kita panggil saja langsung ya. Kopinya udah diseduh. Masih mute-nya, mute. Nah, udah nyala ini. Sudah? Udah. Oh iya. Iya. Kopi udah diseduh. Air panasnya belakangan. Di kopinya dulu saya. Yoi, kopinya dulu. Iya, Benar benar. juga. Kopinya belakangan nih. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol gitu, Bang Komeng nih minta waktunya sekarang 90 menit gitu ya untuk ngobrol-ngobrol sama sobat Zoomer, sobat setianya Ngopi Hitam. Acara kita itu namanya Ngopi Hitam. Ngobrol pintar, hidup Tambah manfaat. Amin. 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 Iya. Seolah-olah enggak gitu. Diaminin amin gitu. Oke, kalau kita ini Bang Komeng ini sudah luar biasa. Om Komeng Iya. ini sudah Bang Komeng ini dikenal juga living legend. Wih, gitu kan. legendnya. Kayak perumahan. kayak perumahan. Hah? Kayak Perumahan kan legenda apa gitu, Iya, bukan iya. legend, Iya, ya kan? iya, Perumahan. Legend itu asalnya dari legenda. Iya benar. Iya. Ya. Itu legenda tuh legend yang pertama. Kalau yang kedua legend B, legend C. Iya, Lama ini bahas legend lama ya. Bahas legend bener juga loh. Legend A. Bener sih Legend legend A, A. gitu Iya, ya. iya, Berikutnya legend bener juga ya. Bener ya. Iya, legenda itu yang pertama, kalau yang kedua legend B. Legend B. Nah, ini balik lagi ke tulisan ini nih. Sudah ada skripnya nih. Sudah ada skripnya. Iya. Gini, Mr. Wi. Kalau ya tadi kembali sudah apa ya, living legend yang mungkin kita awalnya dulu kenal beliau ini dari siapa, kemudian sekarang sudah menjadi seperti ini gitu ya. Nah, kalau Bang Komeng ini identik dengan lawak gitu, komedi gitu ya. Nah, belajarnya gitu, sejarah awalnya Bang Komeng terjun di dunia komedi, belajar lawak itu di mana sih? Gimana ceritanya? Saya tuh waktu kecil ditanya cita-citanya dokter. Udah besar berubah, pengen jadi sutradara. Makanya saya masuk ke pendidikan sinematografi. Tapi nggak tahu akhirnya jadi pelawak. Karena cita-cita itu ini masih ada orang nggak nih? Masih. Ini dikira ini patung ya berdua ya. Jadi kan kok nggak ada suaranya ya? Iya. Kita mendengar cipta di sini. Oh ya bagus. Iya. Emang saya pantas arwah. Cita-cita itu menurut saya banyak yang mempengaruhi, baik keluarga, lingkungan, dan apa yang dilihat dan didengar. Jadi saya itu waktu itu bantu teman saya mau bikin acara di Ancol. Terus karena saya berhubungan dengan sinematografi, jadi teman saya minta tolong untuk bantu di art director. Oke, art director. Ya. Jadi waktu itu di Ancol tuh manggungnya Bang Malih yang main. Oh iya Bang Malih. Bang Malih Ya, Tong-tong. Malih Tong 2 ya. Tong bukan Tong 2, Tong. Iya, kan kalau satu tong doang. Dua, tong. Iya. Ya. Jadi Malih ini termasuk keluarga BBM mungkin karena mempunyai tong. Oh iya. Dua lagi ya. Ada dua ya tuh ya. Yang satu solar, yang satu premium. Nah, di situ ada juga salah satunya anggota Diamor yang main Rudi Sipit waktu itu. Oh iya, Bang Rudi Sipit ya. Saya kalau lagi ngeset dia suka latihan gitu. Terus dia suka bercandain saya. Saya nggak ngerti lawak. Akhirnya sampai akrab sama dia, sampai ngasih tahu caranya melawak. Melawak tuh gini, harus gini. Terus gini, mulai dari momen, mulai dari timing, mulai dari kata-kata, mulai dari lawak mini kata, mulai dari lawak replik. Ilmunya juga ya. Lama-lama saya pelajarin, wah enak juga nih. Saya udah lupa dengan dunia Art director, sinematografi dengan tadi. film-filmnya.
Malah akhirnya Rudi itu mengajak waktu itu grupnya itu satu tuh jadi pokoknya keluar waktu itu keluar. Gak tahu keluarnya di mana. Waktu itu saya lihat udah lemes aja. Akhirnya, Iya 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 iya. Iya. Ya kemana-mana pikirannya kemana-mana ya iya 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 iya. jangan kemana-mana kan. Dari sebuah grup itu kan membuat dia kurang semangat bisa juga kan. Iya iya iya. Itu kelemasan tuh bisa datang dari mana-mana. Mas. Iya 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 benar benar. Nggak ke situ ya asumsinya tadi kan ke situ ya. Nah, terus akhirnya saya bergabung dengan Diamor dan saya dikasih anekdot satu dan itu aja. Terus waktu itu pelawak yang gondrong tuh nggak ada. Karena saya banyak nongkrong di tim, banyak apa ya seniman lah gitu. Jadi rambut gondrong apa. Jadi kalau masih kurang dipercaya untuk melawak gitu. Mungkin identik dengan pemain band. Oh iya iya. Jadi kalau dulu kita dipanggil sama sebuah instansi pemerintah atau swasta, sebelum main tuh kita biasanya ada di ruangan, ntar orang pada nanya berapa lagu nih mas gitu, padahal saya mau melawak. Mungkin zaman dulu pelawak gondrong aneh kali gitu. Dan waktu itu saya hanya dikasih satu anekdot, dan anekdot itu kemana-mana saya main itu aja. Itu belum dikasih yang lain, dan saya keluar pasti belakangan. Pas dia sudah mulai percaya, saya sudah bisa mengolah bahan. Jadi dulu tuh kalau di Diamor tuh masing-masing diajarin membuat bahan. Terus kalau kita mau off air gitu, kita harus bikin bahan masing-masing, nanti dirembukan berempat. Kira-kira yang mana yang bisa dipakai, yang mana yang enggak. Iya. Ya. Mulai itu keluar ketiga, mulai lagi keluar kedua. Ya kadang-kadang awal keluar gitu. Kalau awal keluar mungkin nggak minum jamu karena Iya iya keluar duluan ya keluar iya. Itu kalau minum jamu kan badan nggak. Iya benar. Iya. Saya kemana-mana saya mikirnya udah. Ya gitu sih sebenarnya ya. Iya. Jadi apa ya? Yang nggak bisa jadi bisa. Jadi lawak itu bisa dipelajarin. Saya makanya suka. Oh orang terus berbakat ini. Enggak. Semua terpengaruh, semua dapat masukan apa bisa. Dan kita mau belajar, ya bisa. Belajar berarti. Memang kata kuncinya belajar. Di setiap kesempatan ya. Iya. Di ada ini bikin belajar gitu. Benar. Iya. Terus gini, Om Komeng. Ini kan kenalnya nih namanya Om Komeng ya. Iya semuanya rata-rata. Saya juga tahu pertama Komeng ya, gitu Komeng, kan. ya. Nah, terus dapat nama itu dari mana tuh? Atau nama aslinya siapa sih? Kan ada beken gitu ya nama beken. Ini nama panggung atau ini nama apa gitu kan? Aslinya di lemari saya taruh mas, saya takutnya kan. Iya, akte. Itu mah akte. Aslinya Alfiansyah Bustami. Bus kan. Apa ya? Kalau ngelawak kayaknya nggak pas dipanggil Alfiansyah. Kayaknya kurang pas gitu. Jadi berubahlah menjadi Komeng. Komeng kalau di Betawi itu orang yang susah diatur, ada yang bilang gitu. Semaunya sendiri. Terus kalau di Jawa itu kan ada gulung koming ya. Oh iya, gulung koming ya. Macam-macam. Itu juga kan nangis nggak berhenti itu gulung-gulung. Ya pada intinya nyari sesuatu yang lucu dan sesuatu yang aneh gitu mas. Kalau kita namanya sama nggak ada beda, kayaknya nggak seru gitu. Itu namain sendiri atau ada siapa yang ngasih nama? Wah ini kayaknya Komeng bagus nih gitu. Waktu itu Mamo kalau nggak salah Mamo yang itu. Mamo. Oke ini nih Komeng. Mamo kita kan berempat, ada Mamo, ada Jarwo, ada Rudi. Jarwo kuat yang sekarang sudah tidak kuat. masih kuat kayaknya. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi berarti nama itu pemberian begitu ya, Bang Komeng. Jadi
Ada pilihan nggak waktu itu? Komeng atau apa gitu. Terus milih gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Mama bilang, pakai ini nih, sama Komeng lu pas lu, katanya gitu. Ya nih, ya udah, saya ikut aja. Saya waktu itu paling muda, terus paling baru di grup. Jadi masih belum banyak menentang. Gitu. Kalau sekarang sih saya udah mungkin saya udah kerangkeng semua tuh. Oke, dari Iya, umur paling kecil, yang lain aja udah pada lulus kuliah. Saya waktu itu malah baru mau masuk kuliah. Ya udah paling kecil. Oh, jadi itu waktu gabung sama Diamor awal itu sambil kuliah ya, Bang Komeng ya? Iya, iya. Tapi tidak selesai. Oh, Tidak nggak pernah selesai. selesai. Apanya Baru nggak selesai? kemarin 2017. Baru selesai itu S1. Masuk Baru tahun? selesai. Masuk tahun 89. Kuliah. Luar biasa. S1 masuk Muri nih kayaknya ya. Terus semangat Muri dong. atau masuk Tony lah. Satu grup kan, Muri, Tony, Yok. Oh iya, Gus plus. Iya. Gus plus. Jadi Lagi mikir lo tadi ya, kan. makanya kok pernah denger dia ya, Iya, Gus iya. Plus ya, Gus Plus. Jadi memang gitu ya. Tapi ada kenapa ya sampai kan sudah masuk tahun 80-an ya, 89 ya. Kemudian kenapa punya pikiran harus selesai gitu? Padahal kan ya sudah orang udah sukses, sudah gini gitu ya. Kenapa harus selesaikan? Waktu itu ibu saya pernah ngomong, yang lain udah S1, S2 gitu keluarga. Ini lu nih sekolah aja nggak ada benernya gitu. Terus sebenarnya saya pengen tunjukin, tapi ibu saya pun nggak bisa ngeliat gitu. Karena waktu itu tertutup triplek ya, jadi waktu itu Udah serius ya. Serius loh udah ini. udah duluan meninggalkan dunia gitu. Jadi nggak bisa. Padahal saya cuma mau nunjukin itu. Gitu. Tapi ya apapun sebenarnya ilmu apapun yang kita pelajari ya pasti bermanfaat. Gitu. Walaupun dari siapa, dari apa, terus bagaimana, semua ilmu pasti bermanfaat. Biasa ya. 89 lulus 2017. Itu kampusnya aja mungkin udah beda kali ya. Iya beda. Ya, Pintu masuknya udah beda. Jadi saya tuh pernah ke sinema, pernah ke ekonomi, pernah ke perbankan. Karena apa? Waktu itu pas mulai kuliah tuh, kalau ikut lomba lawak nggak masalah. Tapi kalau udah masuk ke klub-klub malam, kan ngisinya gitu. Kalau dulu lawak tuh habis dari lomba-lomba lawak, terus ke klub-klub malam gitu. Klub di yang namanya di mana itu di Pangeran Jakarta, pokoknya di daerah kota tuh. Itu udah tiap malam jadi kalau kuliah tuh pagi jam 8. Jadi jam 7 tuh saya keluar dari rumah, tapi ya saya nggak bisa kuliah, ngantuk. Ya karena Karena malamnya malamnya itu Ya ngisi acara cara. gitu. Tapi di klub malam ada lawak ya dulu ya. iya baru tahu. Ya itu dia. Kalau dulu ada. Dulu ada. Jadi ya agak-agak aneh karena melawak depan orang yang nggak fokus ya. Iya. Kadang-kadang yang lucu jadi nggak lucu, yang nggak lucu malah jadi lucu. Iya, kadang gitu. Habis ngelawak harusnya saya ditaruh terakhir, tapi ditaruh terakhir di setiap klub-klub malam itu malah yang tegang-tegang. Jadi habis saya baru striptease. Tegang. Iya. Iya. Dan itu saya nggak langsung pulang, saya ikut nonton dulu karena gratis. Niatnya itu sih kayaknya. Itu yang bikin sampai malam. Iya, bikin sampai malam itu kan harusnya di awal ya. Pulang masih bisa tidur gitu ya. Lawak tuh jam 12, Mas. Jam 12. Terus? Makanya saya waktu ditawarin kemarin di acara ada dagelan oke kan itu tayang tuh jam 12 atau jam 1 ya di RCTI itu. Makanya orang-orang pada nggak berani. Nah, saya berani, orang biasa saya dulu awal-awal ngelawak jam segitu. Gitu kan. Malah menghibur orang ngantuk. Orang yang nggak ngantuk kayak jam segitu dingantuk-ngantukin kan pakai cairan. Jadi
Iya iya iya. Enggak Ya kan iya. pada minum alkohol gitu Mas. Oh iya iya iya, iya iya. mikirnya udah enggak sih. Iya 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 iya. Iya kan makanya saya bilang banyak yang nggak fokus. Mhm. Bayaran tuh sebenarnya kecil, cuman 35.000 tuh udah. Satu grup tuh eh, paling top 75.000. Satu grup. Waktu itu ada yang di Monas top tuh sebelum dibongkar LCC itu 150.000. Kalau Gede tahun ya. baru 250.000. Gitu, itu udah top. Nanti dia biasanya masing-masing punya cabang. Kita bisa dikirim ke beberapa kotanya ini begitu. Kayak ada cabangnya yang Surabaya, udah suruh ngisi sana. Itu kayaknya saya terakhir deh. Diamor yang terakhir yang ngisi di tempat-tempat seperti itu. Udah kesininya pelawak-pelawak sekarang udah nggak ada. Ya. Makanya kalau dulu tuh tahan banting ya itu. Kita jadi ngutak tuh kadang-kadang udah bikin bahan banyak. Atau nggak lucu kan kita jadi mikir lagi harus nyari. Ya karena yang di depan kita nih orang-orang pada begini. Nah, yang gondrong nggak lucu tuh. Kita bilang ngomong ada yang lucu. Apa? Malu gendong monyet. Ketawa dong mas. Ketawa. Apa? Kalau kadang panggil sini dikasih duit 500.000. Ya kalau menurut dia lucu, kita ngeluarin duit gitu. Jadi memang kadar lucunya beda gitu ya. Lanjut Mr. W. Ya, nih Bang Komeng ini selain komedian gitu ya, pelawak, ternyata juga pernah penyiar radio. Wih, Kan beda banget tuh. Beda modelnya. banget sama sekarang. Penyiar beda radio banget. ngomong sendirian sama mic, ya kan. Gini. Radio, tau nggak radionya dulu apa? Apa radionya? Radio SK ya Bang Komeng ya? Radio Abri awal. Hah? Radio Abri? Radio Abri. Itu gimana ceritanya tuh? Di Cipinang Cempedak tuh ada Radio Abri. Itu sebenarnya dari jangkauannya seperti RRI, tapi punya militer. Mungkin dilihat tampang saya kayak AK-47 mungkin jadi saya. Jadi ya saya di situ dulu sama Diamor itu 1 bulan dibayar 12.500 di radio itu. Seminggu sekali, tapi lumayan itu sampai ke tentara yang di perbatasan tuh dengerin kita. Dengar ya. Suka apa ya ngirim-ngirim pesan lah, baik surat, zaman dulu masih surat ya. Surat, ada juga yang telepon kalau itu juga pakai telepon satelit mungkin karena dia kan di perbatasan. Terus banyak keluarganya. Yang biasanya juga ada gitu, banyak penggemarnya, lumayan. Makanya akhirnya dulu suka dibawa keliling sama militer untuk melawak di daerah operasi gitu. Waktu itu pernah kita gagal karena waktu itu di operasi usus buntu karena nggak boleh berisik sama dokter. Kan tentara ya, tentara ya, namanya operasi usus buntu ya nggak ada lah. Mau ngapain gitu ya. Mau operasi zebra. Iya. Nah ini berproses di jalan. Berprosesnya nih dari apa penyiar radio gitu ya. Kemudian yang terakhir saya setelah Diamor itu kan sempat ke bikin acara itu yang uhuinya itu, yang ada uhuinya. Spontan. Presenter. Terus kemudian sekarang saya termasuk subscribernya itu, yang Komeng Info itu. Komeng Ini Info. kok berubahnya kayak luar biasa gitu ya. Itu gimana? Ceritanya, prosesnya gitu. Kok bisa tiba-tiba begitu itu? Jadi waktu itu yang tadi Mas bilang tuh dari Radio Abri, Mas Kasino tuh manggil untuk siaran di Radio SK. Sebenarnya dulu sudah. Jadi SK tuh dulu ngadain perlombaan, sebenarnya Diamor udah juara. Ada kesempatan ngisi di situ, tapi kita pelawak mulu di situ. Jadi saya kan bukan pelawak, saya model gitu. Jadi Iya. Diamor berpikir itu persaingan ketat gitu. Kadang-kadang saking ketatnya kita tukar lagi ke toko untuk ganti yang longgaran nggak bisa. Cuma celana. Iya. celana. Kalau celana kan ketatnya tergantung. Iya. Tergantung isi. Iya, jadi akhirnya Mas Kasino manggil waktu itu. Mas Kasino kepala studio Radio SK.
Nah itu akhirnya mau juga dibujuk, ya akhirnya siaran lah di radio SK dengan Diamor. Waktu itu ngisi nama acaranya Kompor Diamor, komedi porsi Diamor. Terus baru saya juga siaran pagi dengan Diba Kasim, dengan Toto Hudi. Ada dulu kalau saya siaran jam 12 ke atas sampai jam 2, namanya TJ Request. Jadi tukang jaya request. Jadi kalau ada yang minta lagu, saya harus juga ada permintaan. Umpamanya pukulin panci malam-malam kan jam 1. Kadang-kadang ada suara ibu-ibu tuh, "Woi berisik!" Ya, anakku diomelin gitu. Baru saya kasih lagi. Ya, kayak gitu. Baru mulai merambah ke TV itu dulu TVRI. Tahun 89 itu TVRI, 90 baru TPI, Televisi Pelawak Indonesia. Pendidikan. Ya, Televisi pendidikan. pendidik. Ya, pendidikan. Ya, sampai saya seringnya ngisi di TPI. Jadi kalau setiap ada pasangan pemancar baru setiap kota tuh kita tetap diajak sama TV itu. Kalau di Semarang dulu ya orang artinya nenen, TPI, TV paling isu ya, gitu. TV paling isu ya. TPI, Ya, paling karena isu, jam ya. pagi kan nongol sampai jam 12 dulu kan. Jam 12 siang lanjut udah hilang. TVRI ya. Lanjut TVRI. Terus Lawak hilang, mulai TPI masuk TV film India. Pelawak itu. Iya, macam-macam. Baru ke TV-TV lain. Baru saya mundur dari Diamor, baru bikin Spontan dengan Septian Dwi Cahyo. Kenapa Uhui? Uhui. Iya. Uhui. Kalau kita membuat sesuatu harus beda kan gitu. Mulai dari suara saya aja dulu ngelawak saya agak sengawin gitu. Jadi kalau orang lewat aja denger, wah si Komeng udah main tuh. Gitu. Jadi terus program itu harus punya jargon, kepikiran harus beda. Pakailah Uhui itu. Jadi hampir semua sih kayak yang dengan Adul Warawiri jargonnya Warawiri weh. Oh iya. Yang suka dikerjain terus itu ya, Bang Adulnya. Terus kayak di sahur dulu, saatnya kita kuis, saatnya kita sahur, pakai. Oh iya. Selalu pakai kayak gitu jargon, biar orang inget aja. Uhui. Dapatnya dari mana itu? Kenapa Uhui gitu? Dapatnya dari Departemen Pertahanan ya, karena kalau dulu tuh Spontan ada syuting di kolam, terus di kolam renang, terus dibikinin ikan hiu dari styrofoam. Kalau waktu itu yang asli sayanya berani, ikan hiunya nggak berani, jadi kita bikin pakai styrofoam. Iya. Baru berhiu gitu. Septian bilang udah pakai itu aja. Cuma gitu doang ya? Nemunya juga ya? spontan. Emang kalau bikin apa itu kalau yang spontan lebih. Bikin apa aja misalnya? Misalnya bikin kue gitu kan. Kalau kita udah pikirin pasti nggak enak. Kalau kita nggak pikirin pasti langsung kayak ngobrol begini tetap dapat kue tansi kan gitu kan enak. Iya kode. Iya benar. Kopi nih ada kopi nih. Saya punya kopi. Iya bubuknya masih bubuknya. Yang kristal ada. Seru ini misalnya. Tapi ngeliatin jam berarti saatnya break dulu. Nah nanti kita akan ngobrol lagi nih, kita tanya. Kalau tadi kan proses perjalanannya nih. Nah, kita tanya itu pasti kan butuh belajar ya, Bang Komeng ya. Nah, belajar itu kayak apa gitu. Nanti di segmen 2 nih Bang Komeng kita akan masuk lagi. Oke, sampai ketemu di segmen yang kedua. Halo Sobat Uhui. Nah,
Ketemu lagi dengan saya Le Aziz dalam Info to Bro, informasi untuk bro kalian sis. Nah, kali ini saya sapa dengan Sobat Uhuy karena bintang tamunya spesial ya. Sobat Uhuy, siap-siap ya nanti tanggal 2 Oktober PON 20 Papua 2021 akan resmi dibuka dan akan berlangsung mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021. Walaupun belum dibuka secara resmi, sudah ada beberapa pertandingan yang berlangsung. Sobat bisa tonton melalui channel @TVRI Nasional dan YouTube official PON 20 Papua 2021. Yuk, jangan lupa kita dukung rame-rame tim andalan Sobat Uhuy sekalian. Nah, buat temen keuangan yang nonton langsung di Stadion Lukas NMB, jangan lupa senantiasa untuk tetap menaati dan menjaga protokol kesehatan. Dan buat yang di rumah, bisa mengikuti berita lebih detailnya dan semua info pertandingannya melalui laman berikut ini. Nah, di pon2021papua.com. Kalau Le Aziz sih nanti nungguin pertandingan badmintonnya. Kalau Sobat, pertandingan apa? Sepak bola, tenis, voli, renang? Tapi ingat, nggak ada pertandingan lawak ya. Oke, itu aja informasi dari Le Aziz. Kembali lagi ke studio bersama Mr. W dan Brojo. Salam uhui. Lucu tuh. Sama Bang Komeng nih. Nih kalau tadi Mr. W menutup dengan belajar. Ada yang mau ditanyakan nih ke Bang Komeng nih? Enggak, gue cuma nutup doang. Oh iya, yang nanya saya. Yang nanya lu. Iya. Pertanyaan apa? Iya. Bisa begitu ya di sini ya. Oke. Nih pertanyaannya ini akademis banget ini, Bang Komeng. Apa arti belajar itu menurut Bang Komeng? Apakah belajar itu harus sekolah? Enggak. Gitu Saya kan? lawak enggak sekolah. Belajar bisa di mana aja. Bisa dengan siapa saja. Bisa aja. Jadi nggak harus sekolah gitu ya. Tuh Nggak. karena Bang Komeng kan untuk jadi pelawak nggak masuk SPI. Sekolah Pelawak Indonesia. Enggak belajar khusus tentang lawak itu enggak ya? Di Nggak sekolah ada. gitu. Nggak ada. Saya malah sempat mau bikin sekolah. Waktu itu saya diajakin Deddy Corbuzier, dia buka sekolah sulap, saya ditawarin untuk sekolah lawak pada saat itu. Masih tahun berapa ya? 90-an waktu itu karena bareng ngisi acara waktu itu impresario. Tapi saya belum tahu gimana kurikulumnya. Tapi waktu saya kuliah tahun 2017 itu saya ngobrol dengan dosen saya yang ahli doktor kurikulum. Saya ceritakan lah waktu gini-gini, dia bilang bisa. Jadi bisa ada sekolahnya. Paling nggak D1 lah. Iya. Maksudnya bisa dibentuk kurikulumnya Iya, gitu. dibentuk, iya. Buat sekolah gitu Bisa. ada. Kenapa Iya. D1? Nggak bisa S1 gitu ya? Apa ya? Karena nanti bisa nyaingin saya. Jadi Oh gitu ya. Alasannya iya. itu ya. Kalau murid kan harus di bawah saya. Oh iya benar ya. Iya benar juga ya. Karena sekolah itu harus S1. Kalau S-nya 2 sekolah. Iya. S2 sekolah gitu. Iya. S3 S2. sekolah. Iya. Lanjut pertanyaan gantian. Yang nomor 6. Enggak. Berarti kan kalau tadi nggak melalui jalur khusus gitu ya sekolah gitu ya Bang Komeng. Terus kan tadi banyak tuh pengalamannya ya, mulai dari klub malam, kemudian ke TV, radio, TV dan lain-lain. Terus belajarnya gimana gitu? Maksudnya sehari-hari pasti belajar dong gitu. Iya. Melalui apa gitu belajarnya? Ya kalau saya di rumah ya saya harus belajar. Saya Rudi waktu itu dia yang mengajarkan saya lawak. Setiap hari saya harus umpamanya hari ini saya ngomongin handphone. Itu dari pagi sampai sore saya harus bahas handphone. Kalau ada ya saya tulis. Besok saya harus ngomongin apa nih, gelas. Saya tulis. Jadi saya sudah punya tulisan-tulisan itu yang sudah dibuat komedi. Saya buat lucu, itu harus lucu. Waktu awal-awal masih saya kasihin ke Rudi, dia lihat, ya bagus. Nah itu
saya kalau lagi nggak nulis saya baca itu. Terus saya simpen di sini. Jadi orang mau ngomong apa aja, saya udah banyak. Mau ngomongin gelas ada, mau ngomongin handphone ada, piring apa aja. Ini kalau dibongkar nih. Banyak ya. Banyak. Sudah kayak toko kelontong aja ya. Iya. Iya. Jadi itu, jadi ya kayak gitu. Terus kalau dulu kan ada koran ya. Saya baca koran. Koran itu biasanya berita, nanti saya belokkan. Umpamanya dalam sebuah pertandingan golf, salah satu pemain golfnya meninggal karena tersambar petir. Paling sampai situ. Terus kita cari yang lucu-lucunya, pihak berwajib sampai sekarang sedang mencari petir itu. Oh iya. Jadi ya udah dibuat, pokoknya berita yang lurus dibelokkan. Karena pelawak itu yang lurus dibelokkan. Makanya kita berlawanan dengan Ustadz yang belok diluruskan. Luruskan ya. Iya. Ini masalah lurus dan belok itu bahaya loh nanti kalau diterusin pembahasannya ya. Nggak kemana-mana itu ya. Om Komeng, pengen nanya nih. Iya, tukang kopi ada kopi. Om Komeng, ini kan Om Komeng kan pengalamannya banyak banget ini. Aduh, Kang Kopi juga pengen bisa selucu Om Komeng. Tapi kalau ngelawak itu ya, ternyata ngelawak itu nggak kayak bikin kopi Om Komeng. Kalau bikin kopi itu kan ada takarannya ya. Nah, kalau misalnya ngelawak itu kira-kira ada juga nggak takarannya? Kira-kira yang lucu tuh gimana gitu ketika nulis Om Komeng. Yang lucu itu ini lucu nih, ini nggak lucu nih. Ada nggak Om Komeng takarannya? Ntar gantian ya, saya udah jawab, saya baru ajarin bikin kopi ya. Karena ilmu itu dari mana-mana ya. Itu kadang-kadang kita harus melihat. Jadi kita bikin bahan, kita duta penonton. Jadi kayak sutradara. Makanya waktu itu saya sekolah sinematografi, ya semua berhubungan, apapun berhubungan. Jadi saya melihat bahan grup yang suka dibikin bareng-bareng, saya akan lihat. Saya melihat bukan sebagai pelawak, tapi sebagai penonton. Nah, begitu juga saya pas membuat bahan, ya saya buat seperti itu. Kadang-kadang juga, makanya saya nonton lawak suka nggak ketawa, karena saya tahu, oh ini harusnya gini, lucu loh, lu harusnya gini loh, lu salah, ya akhirnya jadi begitu, saya nggak bisa menikmati, apalagi hidup ya, menikmati aja nggak. Iya. Makanya kalau lebih enak tuh, umpamanya saya dipanggil oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang manggil itu bagiannya apa? Gitu. Kan biasanya ada bagian-bagiannya kan ya, Mas ya? Iya. Ya. Apa direktoratnya apa kan gitu kan. Benar. Jadi kalau lebih spesifik lagi saya melawak, pasti audiensnya akan lebih paham. Itu akan lebih mudah untuk membuat mereka tertawa karena hari-harinya dia merasakan itu. Kayak gitu sih. Tapi kalau tempat umum seperti tempat hiburan kayak Ancol lah, itu udah harus bahannya yang umum, karena kan di situ juga ada orang Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perdagangan, mungkin ada gembel lewat, ada macam-macam gitu maksudnya. Iya. Jadi yang harus umum. Sebenarnya lebih enak yang spesifik tadi itu. Jadi targeted gitu ya, bahasa kerennya. Ya. Audiensnya siapa, target marketnya siapa. Kontennya gitu. menyesuaikan. Betul. Jadi ternyata fleksibel juga gitu ya. Ya. Bisa jadi ketika diundang gitu ya, ngundang Kementerian Keuangan, begitu nyampe di ini ternyata acara Kementerian Keuangan tapi audiensnya dari Kementerian Pertahanan, kita bisa juga gitu kan ya. Ya. Iyain aja ya. Ini sian udah cerita lama ya kan. Iya. Juga. Kalau nggak lucu ditembak tuh. Oke. Ini chatnya banyak ini. Iya nih. Karena laptopnya ngadep ke situ ya. Iya kan? Baca aja nih. Iya kan. Ini ada chat dari Sobat Zoomer nih. Dari BKF. Dari tembok. Ya. Dari kemarin dia. Chat dari tembok ya. Oh iya. Kucing. Menurut saya para komedian adalah orang-orang cerdas yang bisa berpikir out of the box. Salah satunya Om Komeng ini. Dalam artian bisa memikirkan hal lucu dari hal yang sederhana.
Ada metode khusus nggak buat ngelatih kemampuan berpikir out of the box, Om Komeng? Mohon jawabannya jangan no comment, tulisannya begitu. Kalau kadang-kadang kan kata-kata sekarang sudah tidak bisa disesuaikan lagi. Kita ada yang sederhana, kadang-kadang malah tidak sederhana. Saya pikir masuk ke restoran sederhana, waktunya bayar mahal. Jadi kadang-kadang nggak sesuai gitu. Jadi kalau untuk mencari itu ya dengan itu tadi, saya mencari bahan ya setiap hari gitu. Kayak ini aja, kayak Kang Jahit setiap hari ke Tanah Abang nyari bahan. Karena apapun itu. Apa Kalau hubungannya? satu grup enak gitu. Nanti bahan ini gitu. Nah, kadang-kadang kalau dengan orang lain, saya setelah bermain dekat Jogja ya, Solo maksudnya. Jadi Solo dekat sudah dengan grup. Kadang-kadang pasangan saya, ya saya mulai dari sebelum syuting atau off air, saya ngajak bercanda terus biar chemistry gitu kan. Biar nyatu, biar ini. Terus kadang saya nanya nanti mau ngomongin apa. Terus ada yang perlu saya pancing di mana gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi bisa. Sebenarnya yang paling enak ya itu dia. Saya bikin tiap hari bahan kalau lagi nggak kerja ya saya sampai sekarang masih bikin itu. Jadi nanti akan keluar terus. Orang ajak ngobrol apa aja kuat punya. Karena manusia nggak mungkin 1/1000 detik jawabannya, nggak mungkin. Kalau dia nggak nge-save ya, nggak mungkin. Jadi emang sudah disimpan di direktorinya gitu ya, Bang. Salah satu caranya gitu tiap hari ya belajar kan, bikin bahan itu juga belajar. Benar-benar. Walaupun bisa beli sebenarnya tadi di Tanah Abang. Iya, Tanah Abang ya. Saya biasanya beli jadi sih. Ada orang yang jual bahan seperti penulis-penulis. Umpamanya bikinin gue ini nih, ada itu ada. Ada ya. Ada dia jago gitu. Cuma nanti kalau orang itu kayak orangnya udah meninggal, kayak ada sebuah grup tiap hari beli sama dia. Sekarang orang meninggal tuh grup itu juga akhirnya hilang juga. Ada juga yang begitu gitu. Karena dia tidak terbiasa. Yang bagus tuh bikin sendiri. Jadi kita nih ada lagi nih. Bocok Mister Wu yang keren nih pertanyaannya nih. Apa tuh? Di chat nih. Bang Komeng. Bang Komeng sendiri merasa dirinya Bang Komeng itu lucu nggak sih? Wah tuh gimana tuh Bang? Sebenarnya apa ya? Kita tidak bisa menilai diri sendiri. Yang bisa itu orang lain. Makanya saya mau ngaku ganteng sedunia dan akhirat. Nggak ada kalau dari diri saya nggak mungkin. Jadi harus dari orang lain. Saya nggak bisa menilai diri sendiri. Iya. Pengakuan itu yang susah didapatkan gitu sepertinya. Masih dari chat lagi ya? Ada Mr. Lee. Nih, jurus andalan. Jurus andalan Bang Komeng. Saat ngelawak. Oh, jurus andalan ada nggak Bang Komeng? Jurus andalan Bang Komeng saat ngelawak itu apa? Ya apa ya? Secara jurus ininya secara teorinya paling speed aja. Saya kalau main umpamanya ada berapa orang situ berempat, saya kasih kesempatan yang lain. Tapi kalau mereka lambat, biasanya saya masuk. Saya maunya komedi itu tep gitu. Kan lain-lain tiap daerah sebenarnya. Ada daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera apa. Kalau Betawi itu paling cepat biasanya. Tek. Ada lagi yang di ayun, macam-macam. Ger gitu. Ada yang ger. Ada yang ger gitu. Jadi secara jurus ya paling teori yang saya pakai. Berarti dari daerah kita harus memahamin juga gitu kan. Nah, itu tadi Misteri Bang Komeng itu tadi ngomongin teori. Padahal nggak ikut sekolah pelawak. Itu sebenarnya teori-teori itu dapat dari mana coba? Melihat ya, melihat, mendengar. Kayak kalau kita lenong. Kalau lenong tuh tidak perlu pancingan. Karena lawak itu biasanya sebenarnya lawak itu kalau dulu intinya
ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang sendiri. Makanya stand up tuh buat saya bukan suatu hal yang baru. Di Indonesia tuh banyak kayak gitu. Ada kalau di keraton tuh ada yang sendirian, rajanya manggil tuh oceh-ocehan. Jadi sendiri dia. Kalau rajanya pengen hiburan, ada punakawan, tiga, ada yang sendiri, oceh-ocehan namanya. Kalau di Jawa Barat namanya borangan, bobodoran, sorangan. Bobodoran tuh ngelawak, sorangan tuh sendiri. Jadi kalau dia berempat atau bertiga, biasanya kalau berempat kayak Diamor, pemancing tuh lu Jarwo. Terus penembak tuh saya sama Rudi gantian. Nah yang satu nih Mamo jadi tatakan, jadi bahan gitu. Orang banyak yang melihat kayak Jakarta Group, Pak Cahyono itu tidak lucu. Tapi yang lucu itu Jojon. Tapi yang membuat lucu Jojon itu Pak Cahyono. Karena dia yang memancing. Gitu. Nah ada lagi, saya keluar dari Diamor, saya kan sudah tidak punya pancingan. Saya tidak punya lagi tatakan. Akhirnya saya melihat gaya lawakan orang Betawi kayak Lenong. Lenong tuh nggak perlu pancingan, tapi dia dengan melihat dengan apa lawan mainnya, umpamanya pakai baju garis-garis, dia langsung tuh baju pakai sarung bantal. Padahal nggak dipancing sama si orang yang baju lo rame amat sih kayak pasar malam gitu. Dari situ apa yang dilihat, apa yang ini. Terus jadi karena kalau sendirian tuh dia mancing, dia nembak, dia mancing dengan diri sendiri. Kita nggak bisa ngandelin orang lain. Kalau orang lain itu tahu, tapi kalau nggak tahu atau tidak mau tahu, kadang-kadang kan jadi sebuah persaingan. Padahal kalau menurut saya tetap dengan orang lain pun yang bukan grup tetap harus kerjasama. Karena kalau dilihatnya enak kan TikTok, nontonnya juga enak. Nggak biasa kan suka kalau mau sendiri tung nggak enak. Memang sih dia lucu gitu, tapi nggak enak kalau nggak tang gitu. Oh iya TikTok itu. Iya. Soal teknik ini melawak ya, Om Komeng ini terkenalnya dengan suaranya yang agak-agak cempreng gitu, ya kan? Gitu kan. Nah, itu Om Komeng tahan berapa lama sih kayak gitu paling lama? Pernah nggak sampai berapa jam gitu kayak gitu terus? Ya itu dia tadi di awal saya udah bilang untuk membedakan saya dengan yang lain menggunakan suara yang agak cengau. Karena nanti kalau orang lewat depan rumah orang aja, si Komeng tuh udah mulai di TV gitu sebenarnya untuk membedakan itu. Apalagi di radio gitu kan. Wah ini si Komeng nih gitu. Setelah spontan kesininya sih saya sudah meninggalkan karena memang nggak kuat juga ya, capek di sini nih. Nggak bisa polip. Jadi waktu itu hanya untuk membedakan dan saya mulai melawak tuh nggak pernah ngomong gue gitu. Pasti selalu ngomong Komeng. Jadi orang kan oh itu si Komeng gitu. Jadi untuk ini aja memperkenalkan diri dengan suara itu dan dengan saya nama itu gitu ya. Gue lo gitu sih. Paling lama berapa lama itu Om Komeng pernah pakai suara kayak gitu tuh? Ya kalau syuting kan bisa seharian kayak pakai suara itu. Ya kayak kalau zaman dulu kan nggak ada cut ya. Syuting kayak buat studio itu kayak dulu Kompor Diamor, Opera Diamor, seminggu tayang 2 kali. Syuting tuh sehari 2 episode, biasanya 2 hari 4 episode buat 2 minggu. Jadi sebulan itu bisa 8 hari syuting. Kalau syuting yang buat TV. Jadi kalau jalan tuh diperkirakan bisa berjam-jam. Tapi nggak apa-apa sih. Tahan lama juga ya Om Komeng ya. Waduh, luar biasa. Iya. Tapi ini Bro Mr. Wi, ngomong soal tahan lama nih, ini ada sobat Sumber yang tahan lama juga nulis chat maksudnya. Tahan lama panjang nih. Iya. Wah, coba ya nih. Dari Om Muhammad Ilham Shoki. Wah. Coba nih, pelawak komedian menghibur dengan materi lawakan banyak celutukan seperti Om Komeng of the Box. Tentu celutukannya bisa tidak sengaja membuat pihak lain tersinggung atau sakit hati. Bahkan sepertinya beberapa pelawak kan sampai tersangkut urusannya dengan pihak berwajib. Nah, kalau Om Komeng dari
eh, hal-hal seperti itu nggak ada pelajaran yang Om Komeng ambil nggak? Bagaimana sih cara Om Komeng memitigasi resiko celetukan yang menyinggung seperti itu? Wah, pertanyaannya banyak nih. Kalau buat lawan main, kalau pelawak itu kan siap dicela dan siap mencela. Kalau sama-sama pelawak ya. Kalau sama-sama pelawak. Kalau untuk di luar itu mungkin saya juga nggak berani sembarangan. Kadang-kadang saya kalau sama orang baru kenal ya saya juga nggak berani banyak bercanda, takut apa bercandaan yang nggak diterima gitu. Tapi kalau untuk di TV di off air nggak ada masalah. Malah saya yang membingungkan itu apa namanya peraturan-peraturan seperti KPI kan saya nggak ngerti. Karena siapa aja yang main dengan saya ya pasti memang tujuan saya tidak menghina dia, tapi untuk menghasilkan sesuatu yang membuat penontonnya tertawa. Kayak saya pernah jalan sama itu tahun berapa ya? Saya jalan mau Ucok Baba. Lewat depan rumah Bang Mali, adegannya tuh. Ucok Baba tuh saya tuntun. Terus Bang Mali nanya, "Meng mau kemana?" "Ini buang bangkai tikus." Penonton ketawa tuh. Saya kan nggak niat itu. Dan saya juga nggak bilang, "Ucok Baba lu kayak bangkai tikus." Gitu. Saya nggak bilang gitu. Biarin penonton yang melihat. Terus kalau menurut saya itu semua tergantung dari niat. Niat saya nggak ada apa-apa mau Ucok Baba. Ucok Baba juga sama saya nggak ada niat apa. Saya berdua niat untuk menghibur. Bang Mali juga begitu. Jadi ya apa ya? Ya kayak dulu Mas Tesi pernah di stop karena katanya bisa diikutin sama anak-anak. Siapa yang mau ngikutin? Mas Tesi pakai lipstik segini nih. Batu cincin sini banyak. Iya. Ngikutin dia gitu. Ya kan tujuan Mas Tesi kan nggak ke situ. Maka nggak tahu peraturan. Jadi sama ini sih ya nggak pernah. Kalau buat di TV ya mungkin ada peraturan itu pun akhirnya saya lebih menghaluskan lagi. Umpamanya melihat siapa modelnya agak mono apa gitu apa gimana gitu. Paling wah enak nih kalau ada dia nih rumah jadi bersih kan gitu. Saya nggak bilang muka lu kayak vacuum cleaner, saya nggak bilang begitu. Arahnya Kayak tadi kita ngobrol-ngobrol kan, Mas bilang arahnya udah ke situ, ya udah saya bikin kayak gitu aja, gitu. Emang sih satir sih sebenarnya, waktu satir dari zaman kerajaan juga, raja pengen hiburan, dipanggil abdi dalamnya yang lawak yang tadi saya bilang mau COC maupun Punakawan, dia akan melawak ke depan raja, dia melawak di Pancoran tuh, waduh musim kering nih. Sampai anak kecil nangis aja nggak keluar air mata, raja ketawa. Tapi dia tahu di daerah dia, oh musim kekeringan. Kan sebenarnya komedi itu lebih satir sih sebenarnya. Mau luar negeri, mau dalam negeri ya. Mau stand up. Waktu itu orang stand up bilang, kita lawakan berkelas karena tidak nyela-nyela orang. Lah, itu yang sama Kopi Roasting, kan sama juga kan Mas. Dia ngantem orang gitu. roasting sama kopi roastingnya. Ya kan sama kan. Iya, roasting. Iya. Mikir lo tadi saya roasting ya. Iya. Jadi sama aja. Gitu. Ya. Om Komeng, Ya. pernah ngelawak terus nggak ada yang ketawa nggak atau nggak lucu gitu? Oh pernah. Nah, Oh, iya. ini bisa sharing nih. Ya, enggak sih, cuman sekali waktu itu. Sering sharing padahal. Maksudnya sharing bagi loh. Lempar juga nih kan. sharing. Ya. Waktu itu di nightclub daerah Pelabuhan. Tanjung Priok itu banyak kok tempat itu. Saya mulai ngelawak waktu itu masih Madiamor. Saya suruh keluar pertama, saya udah. Jadi saya bahan tuh biasanya pertama ada ABC. Saya keluarin A nggak lucu, saya keluarin B nggak lucu, saya keluarin C. Tapi waitersnya yang ngelayanin pada ketawa. Terus kalau main di nightclub itu kan bisa minggir-minggir nanya gitu kan. Kalau temen udah masuk kan, saya tanya.
Ini pada nggak ketawa sakit gigi apa ya?" katanya gitu. "Enggak, itu pelaut Korea baru sandar." Enggak. Udah gitu kan memang lampunya juga remang, terus Ah, jadi nggak begitu ketara kan. Kalau bule mungkin karena sama-sama Asia ya, kena remang lampu hampir sama. Tapi kalau bule mungkin saya masih bisa ngebedain gitu. Ya udah nggak ngerti. Akhirnya saya tetap tanggung jawab saya kan dengan iya. teman-teman. Akhirnya ya slapstick, main gendong-gendongan, main apa, udah basah tubuh aja. Tapi ya akhirnya ketawa juga. Oh gitu ya pas. Wah. Berarti bisa gitu ya? Maksudnya ini karena kendala bahasa akhirnya pakai slapstick ya bentuk apa Iya, iya. ya gerakan gitu akhirnya. Itu plan A plan B itu sering nggak direncanakan ya Bang Komeng ya? Ya, tapi kita sudah punya kalau grup untungnya gitu ya. Kita pindah ke sini nih. Nah, udah tahu tuh temen tuh. Mancingnya ke sini, udah semuanya langsung jalan tetap. Ya kalau kayak saya sekarang kayak gini solo agak sulit dengan orang lain gitu. Paling bisa akhirnya jadi diri sendiri doang yang menyetirnya. Nah, kalau sama grup gitu, wah, bukan orang sini nih gitu. Akhirnya udah langsung pakai bahasa itu. Saat tubuh. Ya, jadi lebih banyak slapstick. Main dorong-dorongan pala, main ini ketawa deh, baru ketawa. Nah, ini yang banyak ditanya Mr. Wi. Orang namanya kerja itu kadang kita sesuai mood nih. Apalagi kayak Bang Komeng ini komedian nih. Pernah nggak sih dalam kondisi mood yang kurang bagus tapi tetap harus tampil gitu ya. Nah, cara miara moodnya itu bagaimana gitu? Kalau untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, nggak bisa satu mood, mesti 2 kali mood. Itu Mood apa ya? Semua manusia sama, Mas. Semua manusia sama punya masalah. Saya pernah ngomong sama Adul tuh, sampai orang banyak yang jadiin TikTok. Dia bilang, "Dul, jangan kita yang hidup punya masalah. Orang mati aja punya masalah. Orang udah mati enak-enak, kuburannya digusur pelebaran jalan." Jadi aja Jadi, tapi masyarakat menilainya bahwa pelawak itu tidak pernah bermasalah, tidak pernah punya masalah. Jadi kayaknya hidup tuh senang aja. Padahal ya enggak juga. Jadi kalau bicara untuk mood, ya tetap harus di-mood-moodin. Harus harus apa ya, masalah tuh memang nggak bisa dibuang gitu. Maksudnya bisa dulu dititipin ke yang mana bagiannya gitu kan. Sini dulu nih saya titipin nih. Kali ini ngelawak dulu nih. Gitu. Masalah tetap harus diselesaikan. Kadang-kadang kan kita keluar rumah di rumah kita ada masalah sama keluarga sama apa kan. Ya tanggung jawabnya itu kalau ngelawak ya kita harus main dulu. Itu ada kisah warkop Mas Kasino itu dengan Mas Dono pernah marahan katanya sampai berapa bulan. Tapi kalau pas dia ngelawak, ya udah main dia. Dipinggirkan dulu itu. Tapi kalau udah selesai panggung kadang-kadang ngumpul aja katanya bisa. Saya diceritain sama Mas Indro. Jadi sebenarnya pekerjaan apapun pasti ada masalah, profesi apapun pasti punya masalah. Tapi pada saat mengerjakan pekerjaannya atau melaksanakan keprofesiannya, masalah itu geser lo pinggirnya dikit. Baru diselesaikan. Jadi itu karena kalau orang kayak kita ini pelawak, kalau itu nggak dibuang pasti nggak lucu. Buannya malah emosi, malah maksa sama penonton. Tawa nggak lo ya? Tawa nggak? Jadi ya pinggirin dulu Mas. Jadi harus taruh di bahu jalan lah. Taruh di bahu jalan ya. Kalau di bawah ya berat kalau di bawah. Bebek ketangkep loh bahu jalan. Atau ditilang. Tahu deh, hati-hati loh. Bang Komeng, ini di YouTube juga ada yang nanya nih. Komedian yang menjadi inspirasi Om Komeng di Indonesia. Benyamin. Oh, Pak Benyamin. Bang Ben. Bang Ben ya. Ya. Ada apa dengan sosok Bang Ben? Katanya Bing Slamet pun lucu, tapi saya nggak ngalamin. Pada saat saya lahir, kalau nggak salah, Bing Slamet sudah meninggal.
baru mungkin umur saya 1 bulan di Kamet itu kan berapa ya? Ke akhir tahun apa? Pokoknya tahun 70-an lah, 71. Jadi yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, ya Benyamin. Bang Ben itu mau ngapain aja lucu. Malah sempat dia mendapatkan peran yang tidak lucu, tapi malah dapat penghargaan. Seperti ada filmnya Intan Berduri, dia kan dapat Piala Citra. Kalau saya kan dapat lotionnya aja. Citra, iya, Citra. Ya, karena kalau pakai sabun kan repot mandi dulu. Jadi kalau itu, Iya, sabun ya. ya itu, saya belum berani. Saya pernah ada menawarkan film untuk menjadi pemain yang serius. Sayanya belum berani. Pasti saya akan bertanya pada saat saya nonton film Benyamin. Takutnya orang-orang bertanya, kok nggak lucu ya? Lihatin waktu film Intan Berduri itu. Terus ada di atas dulu barengan juga Pak Bagio waktu itu. Sang guru, dia pelawak kan Pak Bagio. Bagio CS dia. Bagio, Diran, Darto, Sol Saleh. Ya, dia jadi seorang guru, dia serius juga. Tapi yang mendapatkan penghargaan ya Bang Ben dengan Piala Citra itu. Kok pialanya Citra ya? Kenapa nggak yang asli ya? Saya juga bingung. Citra itu kan bayangan. Citra ya. Ya kenapa nggak real gitu ya, Pak? Piala real gitu ya, ya asli gitu ya. Nggak Citra doang gitu ya. Nih ada yang nanya lagi di YouTube Bang Komeng. Ini kan sempat sama Valentino Rossi. Ya. Yang udah pensiun tahun depannya pensiunnya ya. Nah, kan beda negara tuh. MPP, sekarang MPP. Iya, MPP. Iya, masa persiapan pensiun ya. Belum. Iya. Cepet banget mikirnya ya. Oke. Nah, gimana sih cara bangun chemistry-nya secara Om Rossi kan orang luar atau beda budaya gitu? Kalau dengan Rossi itu tergantung dari dianya kali ya. Rossi itu kan balapnya dari tongkrongan. Walaupun orang tuanya sempat juga akhirnya masukkan ke sekolah balap. Kalau kayak Lorenzo kan dari kecil dia memang sekolah balap. Jadi hidupnya dia buat sekolah. Jarang nongkrong. Oh iya. Nah, kalau orang nongkrong biasanya lebih apa ya Mas ya? Lebih Cair gitu. Nah, jadi ketemu aja kalau sama Rossi ya udah. Walaupun dia kadang-kadang Inggris agak Italia. Kalau saya kan Inggris gunung. Jadi kadang-kadang ketemu juga. Nggak ketemu ya. Udah beda, bercandaannya juga beda. Kalau sama Jorge Lorenzo, kadang-kadang kayak saya bingung aja kayak Michael Jackson deh gitu. Nggak ada waktu kecilnya dia main. Akhirnya gedenya dia di rumahnya kan naruh permainan kayak di Bandung kan. Wah. Kan apalagi atlet kan makanya sempat kemarin aja kan Kepa menegur sebuah klub bulu tangkis karena dari kecil udah digitu-gituin. Ya memang kan kalau atlet harus ini kan dari kecil sampai nanti dia akan hebat. Seperti teman saya juga Taufik Hidayat udah dari kecil nggak ada sempat main, pulang sekolah latihan. Jadi baru mainnya tuh setelah dia pensiun. Nah, si Jorge pun mungkin kecilnya jarang main ya. Jadi banyakan sekolah situ. Jadi kalau bercanda kita manggil Jorge gitu. Kalau manggil saya dia fenomenon. Jorge. Dia pura-pura gini. Atau nengok. Kita kan aneh gitu kan. Dia ya sesuatu yang lucu mungkin karena dia kira nggak begitu gitu. Kalau sama Rossi yang enggak, karena memang dari dulu nongkrong kali ya, udah sama aja kayak begaul. Kalau sama Rossi datang ke Indonesia ya nemenin di mana di nongkrong lah di umpamanya ke satu daerah. Kalau Jorge ya udah di kamarnya nemenin main PS, main Xbox. Waduh, kadang-kadang saya udah gitu. Tapi nggak ditemenin, terkasihan. Oh, jadi memang bangun chemistry-nya sampai sebegitunya ya, Bang Komeng? Sampai maksudnya memang berteman gitu ya? Iya. Karena
saya membiasakan sih sayanya juga. Terus emang mereka juga ya emang mau nerima. Jadi kalau syuting aja kan semua kru mau siapa aja handphone tuh harus ditaruh ada tempat kumpulin, ditulis namanya nih handphone siapa. Saya aja yang di kantongnya. Ada saya makanya paling banyak duduk foto, duduk selfie. Sampai ada orang nitip dong kalau gue lagi lewat lo fotoin. Ada jadi banyak juga pesanannya. Jadi kalau yang lain Sama sampai dia udah. iya. Sampai yang punya Kadang-kadang nggak boleh gitu ya. manajemen larang gitu kayak dia harus buru-buru waktu itu. Tapi saya ingat waktu itu saya dikasih apa ya tanda tangan kaos kecil buat anak saya. Tapi kan anak saya waktu itu kembar, terus 3 lagi. Ya, 3-3-nya waktu itu kurang 2. Saya panggil aja manajemen udah ngelarang, Rosinya yang nyamperin saya tanda tangan lagi. Udah, ya udah kayak teman aja. Seru ya. Ngomong-ngomong Om Komeng, itu dari tadi burungnya Om Komeng ngoceh mulu. Itu ngomong apa Om Komeng? Itu memang apa ya? Saya juga nggak bisa jelaskan karena kan mas di situ bukan burung. Tapi saya tahu pasti memang burung. Udah ayam ketawa saya marah. Saya marah. Ayam ketawa ada yang ngasih dari Sulawesi. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, ketawa. Tersinggung kan saya. Kalau saya lagi ngelawak ketawa enak. Gitu. Ya akhirnya mati ayamnya. Ayamnya udah nggak ketawa lagi. Mati. Oke. Kalau nah ini berarti kalau bagi Bang Komeng gitu ya, kan tadi proses perjalanan cerita hidupnya di dunia komedi ini penuh dengan sesuatu yang baru, penuh ketemu dengan sesuatu yang perlu belajar gitu. Nah, kalau menurut Bang Komeng sendiri, arti belajar bagi Bang Komeng itu apa sih? Belajar itu penting ya. Ilmu itu cahaya. Ada yang bilang ilmu itu cah kangkung. Ya mungkin bagi seorang chef. Terus mencari ilmu itu wajib ya. Mencari ilmu itu wajib dari keluar lubang sampai masuk lubang. Maksudnya dari lahir sampai ke liang lahat. Jadi ya sangat penting belajar. Saya nggak bilang yang wajib itu sekolah ya, tapi belajar. Kan orang ke sekolah belum tentu juga dia belajar. Iya, benar. Ada yang datang ke sekolah cuma nyapu doang. Ya kan? Iya benar. Iya. Tetangga saya nih setiap hari ke rumah sakit sampai Pak RT-nya bingung. Ini orang sakit apa? Nggak tahu, dia memang suster. Nah itu juga begitu. Jadi yang wajib itu bukan sekolah, dia belajar. Makanya dulu kan ada tagline-nya di ayo sekolah aja nggak mau tuh, ayo belajar gitu baru tuh. Karena ke sekolah ya, belum tentu belajar ya. Iya. Akhirnya kan ada penetapan wajib belajar usia gitu. Nah benar. Belajar usia segini. Itu katanya sudah dirubah menjadi wajib belajar. Tapi menurut saya wajib belajar itu tidak ditetapkan dengan usia. Dia baru lahir pun sudah mulai belajar kan, dia belajar jalan, dia belajar ngomong, dia belajar minum susu dari mulai yang kulit sampai yang makannya plastik, ya kan itu kan. Iya. Ya udah, ya hidup itu belajar. Nanti lulus enggaknya ya kiamat gitu. Jadi belajarnya nggak pernah berhenti. Nggak pernah. Never stop ya. learning. Dan jangan berhenti mendadak. Tadi ada sampai saking itu terpesonanya lihat Bang Komeng operator di sini tadi salah klik. Terima kasih. Kayak tulisan di pom bensin. Nah, ini bagus nih. Ini ada yang nanya Bang Komeng. Ini berkaitan sama belajar. Kadang kan belajar sama idola. Misalnya saya mengidolakan Bang Komeng. Akhirnya saya niru persis gitu ya. Terus ada orang yang ini ditulis nih, Bang Komeng kalau ke depan ada komedian yang wajah dan stylenya lawaknya mirip dengan Bang Komeng, Bang Komeng seperti apa? Nggak apa-apa. Udah ada dulu. Dulu udah ada.
apa namanya, ada Hendrik Bibir namanya. Ada juga dulu vokalis apa ya, Timlo tuh. Dulu dia grup lawak kosan. Suaranya niru sampai sekarang. Sampai sekarang ngikutin suara dia. Ya nggak masalah. Orang mau ngikutin ya nggak masalah. Roma Irama pun banyak, berapa Roma Hmm. yang ngikutin tuh. Ada almarhum Mara Karma, ada siapa. Tapi akhirnya yang masih bertahan ya Roma yang asli. Walaupun sampai ada yang sekarang udah dalam bentuk kaleng ya, ada juga yang udah dicampur kelapaan tuh. Itu lain-lain itu Romanya. Biskuit ya. Iya. Biskuit kalau itu ya. Tambah kayak teh makannya ya. Nah, jadi kalau bisa jangan plagiat banget. Waktu itu Olga, waktu masih dengan saya Olga Adul gitu. Dia suka nonton video-video saya, kalau ada saya tuh dia suka direkam katanya. Terus plak ngikutin. Saya bukannya nggak mau diikutin, saya bilangin enggak, jangan plagiat gini. Ambil aja caranya. Gimana kok bisa gini? Atau ngelawaknya gini kok hasilnya gini. Nah itu. Makanya saya suka bilang, jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau kamu jadi orang lain, maka kamu jadi-jadian dalam produksi. Iya. Ini ada titipan pertanyaan sebenarnya. Ya, terakhir ya sebelum terakhir sebelum closing sudah 03.15. Mau kemana nih terakhir? Saya mau doain nih. Lu sih. Kalah kan ya. Doain biar sehat, Oke. biar apa. Iya. Baca dong. Iya, Om Komeng, kalau di rumah sama keluarga lucu nggak sih? Kalau bisa mungkin lucu. Tapi kalau lagi dengan istri, kalau hanya berdua saja tidak mungkin. Sesuatu yang lucu akan menurunkan sesuatu yang lain. Iya. Kalau dengan istri berdua ya serius. Terus kadang-kadang kalau di rumah dengan keluarga, saya bisa kalah lucu, saya bisa kalah jahil. Saya di luar suka jahil, tapi kalau di rumah saya yang dijailin ya sering. Saya kalau ngopi di cangkir itu kopi masih penuh, dibikinin istri masih enak. Kalau air kopi sudah turun, baru kelihatan ada pantat mobil-mobilan. Jadi rupanya waktu kopi penuh dimasukin mobil-mobilan mana. Biasa kalau di rumahnya kan. Pantasnya nih kopi ada rasa aluminium. Malah enak ini. Masih mending Om Komeng daripada ngopinya di kopi hitam, rasanya rasa Broto Wali. Di sini kopinya pahit nih Wali. Oke. Iya. Terus ini kalau syarat jadi pelawak nih, selain lucu ada syarat apa lagi sih jadi pelawak tuh? Ya banyak belajar. Karena pelawak itu melebihi profesi yang lain. Jadi harus banyak mengetahui profesi yang lain. Kalau Mas profesinya dokter ya harus dipelajarin tentang kedokteran. Tapi kalau pelawak kedokteran, keapaan, keituan, itu semuanya. Karena nanti kita bisa membuat hal-hal yang orang lain tertawa ya dengan cara itu. Oke, Nggak ngerti ya? Saya aja bingung nih saya ngomong apa ya? Iya. Sama kadang saya juga gitu. Tapi apanya yang suka gitu ya. Nah, Bang Komeng nih terakhir nih bukan terakhir lagi, bukan didoain. Jangan ntar doain loh. Didoain. Enggak, tadi pertanyaan terakhir nggak tuh masih ada 5 kayaknya nih. Di sini tulisnya terakhir tapi ada terus gitu ya. Aduh, bingung. Ini menjelang terakhir, Bang Komeng. Terkait dengan obrolan kita yang ngalor ngidul, tapi intinya adalah tentang bagaimana kita berproses, tentang kita berproses, tentang kita learning by doing, tentang kita belajar gitu. Ada closing remark gak sih, kata-kata terakhir terkait dengan hal ini gitu dari Bang Komeng? Ya ini bukan kata-kata terakhir ya, mungkin ini saya ingin ya sebenarnya yang saya keluarkannya mungkin tidak terakhir. Sebenarnya saya simpan itu untuk terakhir.
Tapi ada pertanyaan itu yang bikin mengeluarkan kata-kata itu yang tadi, yang buat terakhir gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau kamu jadi orang lain, maka kamu jadi-jadian. Ya itu. Kamu mau jadi apa? Pasti jadi. Karena yang menentukan diri kamu, ya diri kamu sendiri. Wih, luar Saya biasa. jadi pelawak, jadi. Ya, teman saya jadi pelawak, jadi gila sekarang. Iya. Oke, terima kasih luar biasa. Ini kayaknya 90 menit nggak cukup sih. Harusnya lebih nih. 3 jam bersama Bang Komeng. Cuman kan ya keterbatasan waktu dan lain-lain. Terima kasih Bang Komeng, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Terima Om kasih. Komeng. Kopinya dari tadi Salam belum sehat. diseduh ya? Hah? Kopinya dari tadi belum diseduh. Ini air panasnya belum matang. Belum. Saya biasa kalau ngopi nggak pakai air panas, pakai aerobik. Oke, terima kasih Bang Komeng ya, sehat-sehat selalu ya. Salam buat keluarga dan tetap semangat untuk berkarya demi Oke, terima Indonesia. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Komeng. Waalaikumsalam. Oke, dan sampai ketemu di acara Ngopi Hitam episode ke-63. Iya. Pasti seru 63 soalnya 6 dan 3 di hari Kamis mendatang di jam yang sama dan Di hari yang sama, di hari yang sama. yang beda tanggalnya doang. Beda tanggalnya, lokasinya ini juga gitu Ya. ya, orang-orangnya juga ini juga gitu ya semua, dan selalu sehat, tetap semangat dan berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Zoom dan juga di YouTube. Oke, terima kasih. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Nyok kita nonton ondel-ondel, asik. Nyok kita ngarak ondel-ondel, ondel-ondel ada anaknya, anaknya ngider-ngideran. Mak bapak ondel-ondel ngibing, ngarak pengantin disunat